Lebih dari 350 tentara Ukraina dan tentara bayaran Ukraina tewas di arah Donetsk. Pada Rabu 17 Mei 2023, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sekitar 350 orang Ukraina telah tewas di Donbas selama beberapa hari terakhir di tengah kerugian besar bagi Kiev. Menhan Rusia mengungkapkan total kerugian Ukraina di kota Donetsk berjumlah 350 prajurit Ukraina termasuk tentara bayaran Ukraina, 4 pengangkut personel lapis baja, 5 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan Howitzer L-119 buatan Inggris, serta Sepopulate Gozida gunung artileri. Ini terjadi setelah Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Selasa 16 Mei 2023 bahwa Ukraina kehilangan hingga 215 tentara di kota Donetsk selama 24 jam terakhir. Seraya menambahkan bahwa pertempuran di bagian barat Bakhmut sedang berlangsung dan Moskow juga menggarisbawahi bahwa pasukan Rusia memukul mundur 2 serangan Ukraina di Republik Rakyat Luhansk (LPR). Menurut Menhan Rusia, di kota Liman lebih dari 30 prajurit Ukraina dan 1 tank hancur, di mana secara total lebih dari 7 prajurit Ukraina, 1 tank, 2 pengangkut personel lapis baja, sebuah artileri Sepopulate Alasia, dan Howitzer D-30 dihancurkan. Kerugian besar yang dialami Ukraina datang setelah dilaporkan bahwa Ukraina telah melalui paket bantuan AS dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. AS juga telah memberikan pemerintah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky persediaan dan senjata senilai $48 miliar yang hampir habis dalam waktu sekitar 5 bulan dengan $6 miliar tersisa di Kiev. Para ahli memperkirakan bahwa menurut tingkat pengelolaan dana tersebut akan bertahan tidak lebih dari Juli 2023, menimbulkan kekhawatiran di antara anggota Kongres AS. Kritisan situasi hanya diperburuk oleh serangan balik Ukraina yang telah lama ditunggu-tunggu terhadap Rusia yang sangat dirahasiakan oleh Zelensky. AS juga telah mengirim jutaan peluru artileri, mengirimkan kendaraan lapis baja dan mengirimkan sistem pertahanan udara canggih untuk digunakan di Kiev. Sementara itu, ada pembicaraan tentang serangan balik Ukraina yang akan datang melawan Rusia, dan meskipun upaya itu seharusnya dilakukan pada musim semi, hal itu mungkin tidak akan terjadi hingga musim panas. Kelompok militer Wagner Rusia mengumumkan kematian seorang tentara Amerika di kota Bakhmut di wilayah Donetsk yang menunjukkan bahwa AS tidak hanya memasok senjata ke Kiev, tetapi juga mengirim pasukan ke Ukraina. Yevgeny Prigozhin, kepala kelompok militer Wagner Rusia dari Selasa 16 Mei 2023 mengatakan bahwa jenazah seorang mantan tentara Amerika dengan dokumen identitasnya ditemukan setelah terjadi serangan mortir di kota Bakhmut. Meskipun tidak ada konfirmasi dari pejabat Amerika, Bakhmut yang berada di wilayah utara Donetsk menjadi ajang konfrontasi antara pasukan Rusia dan Ukraina sejak beberapa bulan lalu. Pertempuran di Bakhmut telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan perkembangan terbaru mengindikasikan kemenangan terpenting Rusia dalam 8 bulan di wilayah strategis ini. Moskow mengatakan kemenangan itu membuka jalan bagi penguasa lebih banyak wilayah Donbas di Ukraina Timur. Ukraina juga telah meminta sekutu baratnya selama berbulan-bulan untuk memasok senjata berat termasuk tank, serbu canggih, dan jet tempur demi melawan pasukan Rusia. Senator Collins juga telah menyatakan kekhawatirannya mengenai kebutuhan militer Ukraina selama serangan balasan yang akan datang dan mempertanyakan kecepatan pengiriman bantuan AS. Menurut Collins, jelas bahwa itu akan terjadi dan menambahkan bahwa terlalu lama untuk mengirim amunisi tank ke Ukraina. Pernyataan ini berasal dari pernyataan Zelensky sebelumnya yang mengatakan bahwa kendaraan lapis baja yang dinanai AS tiba di Ukraina dalam jumlah yang bertentangan dengan pernyataan Jenderal Komando Eropa Christopher Colvoli yang sebelumnya menyatakan kepada Kongres bahwa 98% dari kendaraan tempur yang dijanjikan telah tiba di negara tersebut. Laporan tersebut juga telah menggarisbawahi kepastian negara parlemen AS mengenai periode yang tepat di mana bantuan militer ke Ukraina akan habis pada bulan Mei. AS mengirim drone, artileri, sistem pertahanan udara dan perangkat lunak, dan bantuan teknik senilai $1,2 miliar untuk mengganti sistem pertahanan udara Ukraina yang diduga sangat kekurangan pasokan. Ini berarti bahwa hanya $4 miliar yang tersisa dalam inisiatif bantuan keamanan Ukraina yang menempatkan Ukraina dalam posisi penting jika dana tambah tidak segera dialokasikan. Jubir Letnan Kolonel Garon Grom dalam sebuah pernyataan mengatakan Pentagon sedang memeriksa opsi pengeluarannya karena situasi berkembang untuk mendukung keberhasilan medan perang selama serangan baru di musim semi.